Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar tersentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya Awali belajar kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi Bapak Ibu di kegiatan sinkronus mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran di Prodi PBG FKIP UMM. Hari ini kita masuk hari kedua pembuatan rencana aksi kedua Bapak Ibu. Seperti jadwal kita Jimit-nya jam 8 hingga 11.20 dan kita nanti akan mencoba mendengarkan progres pengerjaan Bapak Ibu terkait rencana aksi kedua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Fauzi dan yang sama kita hormati Ibu Rini selaku Guru Pamo, seterusnya yang berbahagia Bapak dan Ibu mahasiswa PPG. Perkenankan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mempresentasikan hasil kerja dan untuk tugas yang kedua. Baiklah, dalam hal ini saya berencana mencoba menyusun modul ajar di kelas 11 dengan tema sistem pencernaan. Subtemanya adalah gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Seperti biasa di halaman kedua kita paparkan identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran. Di elemennya, peserta didik memiliki kemampuan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan dan gangguan yang muncul pada sistem organ. Pertanyaan pemantik. Pertama, kenalkah kalian dengan Spider-Man, Hulk atau X-Men? Apa yang terjadi? Yang kedua, apa yang terjadi pada mereka? Yang ketiga, pernahkah membayangkan makan durian yang enak tanpa ada bijinya? Bisakah itu semua Kegiatan terjadi? awal adalah guru menyampaikan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru bertanya kabar kepada seluruh peserta didik dan memeriksa kehadiran peserta. Ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan dibahas hari ini. Yang keempat, guru menyampaikan urutan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian pada kegiatan inti, yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menyajikan masalah yang harus dipecahkan peserta didik, yaitu masalah yang dikemukakan pada pertanyaan pemantik. B. Guru memberikan konsep dasar dengan menunjukkan gambar yang disajikan dalam bentuk PPT. Guru mengarahkan kelas untuk merumuskan masalah dari media yang ditunjukkan kepada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan kerja peserta didik. Guru mengelompokkan peserta didik, kemudian mengarahkan untuk duduk secara berkelompok dan melakukan diskusi. D. Setiap kelompok mendiskusikan informasi-informasi yang telah dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian peserta didik mendefinisikan masalah yang diperoleh dari konsep dasar yang diberikan guru. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian peserta didik mengkaji masalah dan mendesain rencana tindakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi atas kajian yang telah didiskusikan. Pada kegiatan akhir pertemuan pertama adalah guru mengingatkan kembali peserta didik untuk menginformasikan informasi lebih mendalam lewat e-jurnal biologi maupun dari media online lainnya, karena di sekolah tidak sistem pembelajarannya luring, jadi anak ditugaskan di rumah untuk mengumpulkan informasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dan guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. Profil pelajar Pancasila, beriman, bernalar kritis dan kreatif. Sarprasnya video, gambar, laptop, handphone, sama internet. Targetnya peserta didik reguler. Modelnya project based learning. Metode pembelajarannya presentasi, diskusi, dan pengerjaan proyek. Modalnya daring. Pemahaman bermakna. Semenjak pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019, kata virus hampir setiap hari muncul dalam berita atau infografis yang ada di media massa. Akibat virus ini pula, para peserta didik terpaksa harus melakukan physical distancing, belajar secara daring, mengenakan masker, rajin cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dengan adanya kejadian pandemi tersebut,
peserta didik dituntut untuk dapat berinovasi dengan cara membuat hand sanitizer dengan memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar tempat tinggal peserta didik sebagai salah satu solusi untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Pertemuan kedua 2 kali 45 menit. Kegiatan awal tentunya ini juga terhubung dengan Zoom meeting, sebelumnya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya guru memberi salam dan meminta salah satu peserta didik memimpin doa awal belajar. Guru menanyakan kabar peserta didik dan menanyakan apakah ada yang tidak hadir. Guru memotivasi peserta didik dan menanyakan percobaan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk panduan unjuk kerja. Oke, ya. PBL atau PJBL, Bu? PBL, Pak. Oke, ya. Kemudian yang kedua terkait self assessment dan peer assessment. Kalau tadi yang saya simak Bapak menyampaikan itu indikatornya bisa berbeda antara self assessment dengan peer assessment. Tapi bisa nggak kalau menggunakan indikator yang sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebaiknya diberikan setelah pertemuan pertama atau setelah pertemuan kedua atau di tiap pertemuan, Pak. Terima kasih. Dan sebagainya. Nanti kalau misalnya kita buat asesmen ada penilaiannya, scoring dan sebagainya, apakah itu nanti di akhir kita harus menganalisis dan akan diudah ya modul pembelajarannya, bahan ajarnya, buku elektronik, kemudian video pembelajaran LKPD. Udah ya? Ini gambar apa ini, ayo? Acung. Air. Gambar air, Bu. Air. Kenapa, yuk? Tercemar, Bu. Kira. Ya, lagi. Good. airnya kotor? Airnya kotor, good. Kira-kira apa airnya kotor? Tercemar, Ibu. Tercemar ya, good. Ya mungkin pembuangan sampah itu. Oh, kata buangan apa, good. Ada lagi? Yang lain? Campur pasir itu. Ali, mana Ali? Ya, Bu. Oh ya, alhamdulillah masih semangat. Kira-kira apa ini kok airnya tercemar? Dampaknya apa sih? Dan apa alternatif solusinya? Nah, untuk menjawab soal pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa mengakses di Google. Silakan diakses dulu ya. Kemudian nanti kalian akan membuat suatu penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Paham, Bu. Oke, silakan diliterasi dulu Google-nya. Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan membentuk 4 atau 5 orang untuk yang grupnya secara acak ya. Cowok, cewek boleh. Laki-laki, perempuan boleh. Jangan berkumpul. Sunandar, Atmi, dan kita jangan berkumpul satu kelompok ya, dipisah ya. Silakan. Saya jadi. Kenapa, Bu? Ya, karena ini di semester di semester 1 Sunandar ini hasil belajarnya cukup baik. Jadi dipisah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ketuanya kelompok A. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang kalian merencanakan dan menentukan proyek apa kira-kira yang bisa menyelesaikan permasalahan pokok tadi. Karena pada dasarnya juga kalau air yang lain, kalau misalkan kotor juga ya kita pakai teknik seperti itu juga. Ada yang tidak masuk dari ini mungkin? Atau Bu Krisna hitung dulu jumlahnya ini. Ada 20 anak ya, berarti lengkap semuanya hadir di sini. Lengkap, Bu. Iya, lengkap semuanya hadir di sini. Kemudian LKPD itu, LKPD-nya seperti ini. Oke, kalau di nama kelompok, kemudian petunjuk belajar, tujuan, kemudian sedikit informasi tentang COVID-19, langkah kerjanya. Nah ini nanti kalian bisa klik tautan video ini di hari kalian masing-masing, dan nanti kalian juga bisa menggunakan HP untuk mencari literasi atau mencari sumber belajar yang lainnya ya. Dari video ini nanti kalian akan mengidentifikasi beberapa masalah, bisa ditulis di sini nanti berapa sebanyak-banyaknya ya, karena
nanti kalian bisa menentukan proyek apa yang bisa menyelesaikan masalah tadi berdasarkan video yang kalian lihat. Kita pada siang hari ini adalah tentang perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan ya. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik memiliki harus menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak yang terjadi pada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar serta mencari solusi bagaimana pemanfaatan limbah plastik menjadi karya yang lebih bermanfaat. Memang saya kondisi di kelas menanggapi yang tadi Bu Hilma sampaikan dan Pak Fauzi menyampaikan, sebaiknya memang kalau untuk itu 1 TP Bapak Ibu nggih. Nah, baru mungkin ada beberapa indikator yang disusun sehingga nanti bisa lebih banyak. Jadi bukan TP-nya yang lebih dari satu atau 2, tapi di indikatornya yang mungkin bisa lebih dari 1. Kalau di PBL, sintaks pertama adalah orientasi masalah. Ya, di orientasi masalah ada beberapa kegiatan. Menghadirkan masalah ke kelas, perumusan masalah, dan satu aktivitas lain adalah menyampaikan terkait referensi, panduan, atau hal lain yang menjadi dasar mereka melakukan pengambilan data atau melakukan kegiatan berkelompok.